Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala sahbihi. Buya Umi ngapunten, saya hamba Allah mau cerita dan tanya. Ada seorang ibu dari 2 anak, 1 remaja putra dan 1 putri kecil, yang sedang diuji oleh Allah dengan ditampakkan bahwa ternyata suaminya selingkuh dengan janda anak 1 dan menikahinya secara siri tanpa sepengetahuannya. Dan pernikahan siri tersebut juga tanpa sepengetahuan atau izin wali nikah janda tersebut, dengan alasan bahwa janda bisa menikahkan dirinya sendiri. Mereka nikah di lain daerah dengan wali hakim, dan namun saat itu ibu tersebut tahu mereka sudah cerai karena mereka sama-sama menyadari kalau hubungan mereka itu salah sebenarnya. Mereka sudah mau pisah. Namun saat sepakat pisah ternyata janda tersebut hamil. Akhirnya mereka meneruskan hubungan mereka sampai anak lahir. Sampai anak usia 5 bulan mereka baru pisah. Sangat kecewa hati ibu ini karena suaminya telah mengkhianatinya. Namun akhirnya ibu ini memaafkan suaminya demi kedua anaknya dan juga karena suaminya sudah pisah dari selingkuhannya. Yang ingin ibu tanyakan, sahkah nikah siri mereka mengingat tanpa izin dan wali yang sah dari janda tersebut? Apakah perselingkuhan ini perlu diberitahu kepada anak-anaknya? Mengingat di sini sudah hadir anak dari selingkuh atau nikah siri. Sampai saat ini ibu ini masih menutupi aib ini dari anak-anak, warga dan keluarga ibu itu sendiri. Yang tahu hanya saudara suaminya saja. Apa yang sebaiknya ibu ini lakukan? Mengingat sampai saat ini ibu ini belum menemui selingkuhan suaminya tersebut karena masih ada rasa kecewa. Dan apa suaminya harus menanggung sepenuhnya kebutuhan anak dari nikah siri tersebut, mengingat di sini dia dengan gaji UMR dengan 2 anak dan yang 1 sedang kuliah. Mohon bimbingan dari Buya dan Umi agar hidup ibu ini tidak salah dan sesuai syariat. Mohon pencerahannya. Memang sabar yang dijalani oleh ibu ini saat ini. Tolong sekali agar ibu ini sangat butuh dengan jawaban untuk bisa melanjutkan hidup yang lebih baik. Terima kasih Bu ya. Yang pertama adalah kalimat selingkuh. Jangan mudah dihujatkan kepada seseorang karena makna itu adalah seperti perzinahan. Apalagi tadi disebutkan adalah nikahnya nikah sirri. Menikah sirri. Adapun proses pernikahan seperti apa, walinya Pak tidak diberitahu tapi sudah ada wali hakim. Kita husnudzon kalau misalnya melibatkan orang lain apalagi menyebut hakim, pasti insya Allah prosesnya adalah sudah benar di sana. Nah, kalau alasannya masalah pembenaran pernikahan adalah masalah yang sangat mudah, ya, bukan urusan main-main karena di balik ini harus ada tanggung jawab apalagi ada anak. Jadi anggap saja pernikahannya sudah sah, tinggal nanti dicek seperti apa. Apalagi kalau di atas dasar tidak mengerti lalu dia menganggap ini adalah pernikahan yang sah, punya anak, anaknya nyambung nasabnya. Jadi jangan mengatakan itu sebuah perzinahan karena dalam pengakuan tadi, dalam pertanyaan dia nikah sirri. Adapun masalah orang tuanya, walinya tidak ada tapi sudah di wali hakim kemudian nikah di tempat yang jauh, memang dalam mazhab Imam Syafi'i pun juga diperkenankan, cuman jangan sampai menikah tanpa sepengetahuan orang tua seperti itu kalau bisa kan. Masalah penghalalan itu mudah untuk dijadikan tidak haram, tidak zina adalah mudah dalam pembahasan fikih. Selagi masih ada pintu halal jangan melakukan yang haram seperti itu. Kemudian setelah itu sang suami merasa ingin kembali atau ya Anda yang jelas Anda jangan menyuruh dia mencerai. Karena menyuruh suami mencerai adalah apa? Bukan Anda. Wanita tersebut, sang ibu tidak boleh menyuruh suaminya mencerai. Karena di balik perceraian akan ada kezaliman kepada anaknya. Nah, tapi kalau memang suka-suka, mungkin ada sebab lain yang wallah alam kita tidak tahu, lalu terjadilah perpisahan. Lah anaknya adalah juga anaknya suami tersebut. Lalu bagaimana masalah UMR dan sebagainya? Itu bukan urusan gaji, yang penting adalah urusan kewajiban. Dia harus perlakukan sama seperti anak-anak yang lainnya. Nah mungkin istri yang resmi, istri yang pertama itu, dia akan merasa bingung dengan itu semuanya. Ya, kalau memang Anda sayang suami dan Anda cinta akhirat, ya dibantu suami agar tidak dolim kepada anaknya tadi. Ya mungkin malah lebih enak Anda bersepakat dengan suami, anak itu harus kita rawat, apapun itu anaknya. Maka sang suami akan jatuh cinta malahan kepada sang istri tadi. Karena apa? Tahu anaknya, biarpun dalam keadaan menikahnya adalah sembunyi, tapi masih mau diperhatikan. Sebab dan suami apapun bentuknya itu adalah dari darah dagingnya. Kalau seandainya istrinya tadi itu mengajari untuk bermusuhan, mungkin akan hilang cintanya. Kenapa? Mau tidak mau darah dagingnya nyambung, nggak bisa tidak. Maka
sang istri tadi bersabar. Sudah sabar, jangan sampai dipangkas lah kesabarannya dengan kebrutalan. Ya sudahlah, karena sudah terjadi, mau gimana lagi. Jangan diajari suami berbuat zalim, apalagi suaminya kan begitu, apalagi suaminya sudah mau kembali kepada sang istri. Nah, kemudian masih mikir anak-anak. Adapun masalah gaji, setiap orang sudah ada rezekinya masing-masing. Bahkan mungkin waktu anaknya masih 2, rezekinya adalah mungkin 10, nanti kalau sudah punya tambahan anak menjadi 20, bisa jadi seperti itu. Jadi yuk berdamai baik-baik saja. Kemudian istri pertama tidak usah mencari istri keduanya tadi, tidak ada urusan. Nggak harus mencari, ngapain mencari? Ada masalah memperhatikan anaknya, bisa saja tanpa harus bertemu kok. Karena bisa saja tidak kuat dan sebagainya, atau wallah alam itu khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang penting diingatkan suami agar tetap perhatian kepada anak tersebut, menafkahi dan seterusnya. Ya, kemudian berdamailah dan husnudzon, jangan sampai mengungkit-ungkit hal yang demikian itu. Jangan katakan suami selingkuh, sebab selingkuh adalah perzinahan. Dan sakit hati, iya, mungkin sangat mencintai, sakit. Akan tapi orang hebat adalah biarpun sakit seperti itu, maka ya mengobati dengan dirinya sendiri, dengan mendekatkan diri kepada Allah, dan juga ditolong suami itu. Jangan berbuat zalim kepada siapapun. Insya Allah ini adalah istri yang jadi sampaikan kepada beliaunya semacam itu, nggak usah dicari-cari. Bahkan kalau perlu nggak bertemu sang istri pertama itu, nggak bertemu dengan anak, nggak ada masalah. Yang penting bilang ke suaminya adalah anak harus rawat dengan benar. Tapi kalau seandainya mungkin lebih aman mungkin daripada suami nanti khawatir riwariwi ke sana dan sebagainya, diambil saja, mungkin di hadapan masyarakat mungkin tidak dianggap sebagai anaknya, atau langsung dianggap sebagai anaknya, tidak ada masalah. Yang penting dirawat, maka lebih mudah itu. Diambil saja, kalau memang dirawat di rumah, jadi rezekinya malah utuh, nanti nggak bingung, nggak kemana-mana. Dan mungkin setelah itu kepada anak-anak yang lain diajak bicara baik-baik, tentunya dengan bahasa yang baik. Jangan rendahkan suami lalu berkata, ada sang istri mengatakan, anak-anakku semuanya kamu kan sudah kuliah, mau saya kasih tahu ayahmu tuh selingkuh. Lah ini kan menjadikan tercoreng ayahandanya, padahal pernikahan yang halal, ya seperti itu. Yuk baik-baik, damai, ambil cara yang terbaik, tidak mendahulukan emosi. Biarpun mungkin ada amarah, emosi, maka ketahuilah mengambil hati dan cinta adalah tidak dengan marah dan emosi, akan tapi dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan dari kezaliman. Wallahu a'lam bishawab.